sini kita akan melihat si Gembul ini dia angkat bicara, tapi dia memberikan tidak menyebut nama, tapi itu merupakan bola liar ya. Dia memberikan statement bola liar ya, sahabat Lampai Channel ya. Kalau kita lihat ya gambar yang ditampilkan ya, di belakangnya jelas ada Guru Gembul, kemudian ada screenshot head news ya. KPK periksa Ustadz Khalid Basalamah soal dugaan korupsi kuota haji. Kemudian ya yang paling atas ada tulisan Ahlul Bid'ah kalau nggak fitnah gatel tangannya emang ya. Subhanallah, resek betul. Ya, kata Guru Gembul, ada seorang ulama yang terkenal di Indonesia ini, terkenal sekali katanya. Nggak tahu terkenal karena apa ya. Coba kita lanjut dulu. Biasa menyebar dengan slogan dakwah sunnah. Dai yang ada di Indonesia ini yang sangat terkenal sekali ya. Terkenal dengan slogan dakwahnya dakwah sunnah. Biasanya kalau dakwah sunnah ini memang menjurus kepada para dai yang bermanhaj salaf kaum muslimin ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian berprasangka bahwa yang dimaksud oleh Guru Gembul ini adalah Ustadz Khalid Basalamah, wajar kaum muslimin ya, wajar ya. KPK periksa Ustadz Khalid Basalamah. Jadi Ustadz Khalid Basalamah ini diperiksa oleh KPK. Kenapa? Lalu muncul pertanyaan kenapa? Terkait dugaan korupsi kuota haji khusus. Jadi seolah-olah teman-teman, seolah-olah Ustadz Khalid Basalamah ini melakukan korupsi kuota haji khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share, serius tapi santai. Oke, sudah ramai para YouTuber Wahabi membahas Pak Khalid Basalamah. Mereka melakukan pembelaan dan membersihkan nama baik Pak Khalid Basalamah dari framing-framing media mainstream teman-teman ya. Bahkan mereka mengupload lebih dari satu video untuk mereaksi hal ini ya. Lalu bagaimana sikap kita mengenai hal ini? Apakah kita senang? Apakah kita biasa saja? Ya enggak teman-teman, kita biasa saja teman-teman, karena sebelumnya kita memang sudah mempunyai keyakinan bahwasanya kelompok apapun yang mengaku paling bersih dari sekte manapun, dari firqah manapun, dari manhaj manapun, pasti ada busuknya teman-teman. Jadi kami tidak heran andaikan hal ini benar-benar terjadi. Dan andaikan kasus ini sebenarnya tidak terjadi dan Ustadz Khalid bersih, andaikan ya kami biasa-biasa saja kan gitu bos ya. Sebab dari apa yang muncul di permukaan melalui lidah para YouTuber Wahabi yang mengaku manhaj salaf ini paling suci, paling bersih, dan dibandingkan dengan cerita-cerita para ustadz mereka yang menceritakan aib-aib atau keburukan yang terjadi di jamaah mereka sendiri, bahkan di ustadz-ustadz mereka sendiri, itu bertolak belakang teman-teman. Jadi ya kita biasa saja. Mungkin umatnya memang karena sudah sangat semangat sekali untuk menjelek-jelekan Ahlussunnah wal Jamaah setiap harinya gitu bos ya, membongkar aib-aib atau keburukan-keburukan yang dilakukan oleh oknum-oknum aswaja, maka mereka mati-matian juga untuk menutup aib-aib yang ada di kelompoknya sendiri. Sebab hal itu akan sangat mencoreng, menampar muka mereka sendiri jika aib ini akan muncul di permukaan kan gitu bos ya. Maka framingan mereka, fitnah-fitnah mereka atau ejekan-ejekan mereka kepada Ahlussunnah wal Jamaah ini akan tidak berlaku lagi, sebab di kelompok mereka pun busuk juga gitu. Jadi mereka mati-matian menutup hal itu teman-teman ya. Oke. Supaya lebih afdol daripada kita mendengarkan pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh para YouTuber Wahabinya ya, yang tidak jelas atau membela secara berlebihan juga, yang katanya Ustadz Khalid Basalamah diundang ke sana sebagai saksi ahli, staf ahli. Jadi seolah-olah pemanggilan Pak Khalid Basalamah ke KPK ini malah membuat namanya semakin besar karena dibutuhkan oleh KPK untuk informasi dan nasihat-nasihat atau memberitahu bahwasanya haji itu begini, haji itu begitu, seperti teman-teman. Jadi statusnya di sana membimbing lah ibaratnya, menjadi guru di KPK untuk masalah perhajian.
kursus perhajian gitu bos. Jadi KPK ini kursus haji di sana, ibaratnya begitu menurut mereka ya. Padahal sebenarnya jika KPK hanya ingin belajar haji, ngapain Pak Holid yang dipanggil gitu loh ya. Sebaiknya KPK aja yang ke Pak Holid kan gitu, ke rumahnya sana kan itu bos ya. Nggak dipanggil gitu loh jika hanya untuk belajar haji. Ya, berarti harus ngaji ke kajiannya Pak Holid seharusnya gitu. Takut bayar mungkin bos ya. Oke, karena mahal. Oke, mungkin. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Kalau tersangka, saya nggak ada foto di situ, saya nggak ada statement di situ. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh. Apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah haji. Jadi teman-teman di sana membutuhkan informasi itu. Siapa untuk diundang saya tanya, ya, kepada penyidiknya, saya ini tersangka. Oh enggak, bukan Ustaz. Bukan. Kami hanya datang untuk Ustaz diundang untuk kita tanya-tanya. Ya, mungkin ada yang butuh disampaikan persaksian atau apa yang diketahui tentang masalah haji dan kuotanya. Oke? Yang perlu digarisbawahi, banyak di KPK itu yang awalnya status sebagai saksi naik menjadi tersangka. Ada juga yang awalnya mungkin tersangka turun menjadi saksi saja ya teman-teman. Jadi proses ini kita nikmati aja. Lalu kok bisa Ustaz Holid dikaitkan gitu loh, padahal kan masalahnya ini Kementerian Agama. Oke. Masalah ini teman-teman kolektif teman-teman gitu loh teman-teman, kolektif. Jadi dari banyak orang, dari nggak mungkin sendirian. Sebab apa? Si penerima kuota ini ya kan pra travel ini ya, dengan salah satunya tuh kan kuotanya membesar tuh, yang harusnya sekian ribu menjadi sekian ribu lebih sekian kan gitu ya. Nah pengembangan kuota ini yang ditelusuri gitu loh ke travel ini kan ada orang merampok tuh ya kan. Nah si perampok ini kan pasti ada pasalnya sudah. Lalu si perampok ini menjual hasil rampongannya, barang rampokannya ini dijual kepada orang lain. Nah orang yang membeli barang rampokan ini ada juga, kena juga dia kebakalan gitu loh. Dia kan penadah jadinya, ya kan? Dia kan pengepulnya. Nah, kena juga dia. Walaupun dia alasan loh, saya kan membeli sudah, sah sudah akadnya. Tetap Anda membeli barang hasil curian hasil rampokan, ada pasalnya, kena, pasti diseret itu nanti untuk dimintai keterangan. Jika keterlibatannya ini sengaja, sudah tahu atau emang sudah satu kelompok atau satu kesepakatan, ya berarti dia ngandang juga jadinya. Tapi jika dia yang benar-benar nggak tahu dan barang di rumahnya itu bukan hasil dari membeli dari barang rampokan semua gitu loh, hanya itu saja, bisa dipastikan ini orang yang benar-benar nggak tahu kan gitu bos. Tapi kalau memang sudah dari dulu kegiatannya gitu, dia hanya ingin membeli dari barang-barang rampokan. Karena apa? Karena murah dan dijual dengan harga normal tuh. Nah ini kena orang itu kan begitu. Ini terserah ranah KPK nanti gimana. Ujungnya ini kan ingin membuka tabir dari membuka tabir dari kasus ini, dari orang-orang ini, dan terutama Gus Yakut juga kan begitu. Jadi ibaratnya Gus Yakut dan orang-orang yang terlibat dalam ini, jadi banyak orang nantinya kan begitu ya. Lebih jelas terang-benderang. Kami tidak menyudutkan Pak Holid dulu di sini ya. Kami hanya menceritakan apa yang biasa terjadi ketika seseorang itu dipanggil kepolisian sebagai saksi, sebagai apa, atau dipanggil KPK kan. Kita nikmati alurnya kan gitu bos ya. Dan lagi Pak Holid tadi cerita kan, saya tanya kepada tim penyidiknya. Ingat, tim penyidik yang nanya-nanya sama Pak Holid itu tim penyidik, oke? Bukan tim sorak hore untuk ngaji pada beliau, bukan. Tapi tim penyidik. Apa yang dibutuhkan tim penyidik kepada Pak Holid Basalamah tergantung jawaban Pak Holid Basalamah nantinya. Kan gitu bos. Dipanggil sebagai saksi saja. Tapi jawaban-jawaban dari Pak Holid ini
bisa menentukan arah kemana nanti ini kan begitu, bisa membebaskan Pak Khalid secara total bisa. Dan dari jawaban Pak Khalid itu bisa jadi jawaban Pak Khalid bisa menggigit Pak Khalid sendiri. Kan tim penyidik kan pinter tanya-nanya teman-teman ya, psikolog jebakan, ada pertanyaan jebakan kan banyak gitu loh. Jika memang satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang sebenarnya mirip tapi jawabannya berbeda, itu kan ada sendiri triknya. Oh, berarti orang ini berbohong, orang ini begini-begini. Jadi nanti dipanggil lagi tuh travel yang lain, apakah sama jawabannya dengan Pak Khalid ini kan gitu. Jika tidak sama, nah berarti salah satunya ada yang bohong tuh kan gitu. Nah, kita ikuti saja santai. Jika memang nanti nggak salah ya alhamdulillah nggak salah gitu loh. Kita santai-santai saja ya. Jika memang salah ya terima saja santai. Kami nerima saja. Gus Yakut kena ya sudah silakan proses kan itu ranahnya hukum. Ngapain kita bela-bela kan gitu. KPK yang bertindak. Kalau salah ya ditindak, merugikan umat, merugikan banyak orang. Masa mau kita bela orang yang merugikan banyak orang kan gitu. Nanti makin banyak orang yang merugikan banyak orang ini bebas-bebas saja kan gitu, karena umatnya selalu membela. Kan jadi aneh negeri ini nanti kan bebas ya. Oke, itu saja untuk hari ini, Bos. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.